Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ikhlasal mukinin wa murafaqatal abrar. واستحقاق حقائق الإيمان وغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك إنك يا مولانا السميع الدعاء. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Rabbul Alamin yang tentunya yang senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antara nikmatnya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan dars pembelajaran kita, yaitu menelaah serta memahami isi dari kandungan hadis-hadis Nabi yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam risalahnya yang berjudul Al-Arba'un An-Nabawiyah, atau lengkapnya Al-Arba'una fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, karya dari Al-Imam An-Nawawi yang nama lengkapnya adalah Yahya bin Sharafin Nawawi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama sangat terkenal keilmuannya dan salah satu ulama yang tidak diperselisihkan, maksudnya diterima oleh semua kalangan. Dan tentunya salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tiada lain kita mempelajari hadis-hadis Nabi ini untuk mengikuti apa yang telah beliau perintahkan kepada kita dan apa yang telah beliau contohkan agar kita ikuti jejak beliau, sehingga kelak semoga kita dipertemukan oleh beliau dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga diperkenankan masuk, diizinkan ke dalam telaga atau haud Nabi Muhammad SAW. Baik, kita masih dalam bahasan yang sama, yaitu hadis nomor 2. Hadis Jibril tatkala mendatangi Nabi bersama para sahabatnya Nabi pada saat itu. Yang kemarin kita telah mengi'rab, di mana ain ini dia sebagai huruf jar dan umara ismun majrurun wa alamatu jarhi al-fathah. Kenapa fathah? Li'annahu mamnu' min as-sarf, Ilat dari mamnu' min as-sarfnya adalah wazan, alamiah, wazan fu'al. Nama yang berasal atau dibentuk dari timbangan fu'al. Taib. Radiyallahu an, ini jumlah fi'il fa'il, Radiya itu fi'il, tepatnya fi'il madi, mabniun 'alal fathi, dan Allah ismul jalalah, Allah di sini sebagai apa? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi adhamatu zahiratu 'ala akhirih. Dan ada kata anhu-nya di sini. Anhu tentu jarun wa majrurun. Nah, an-nya huruf jar, sedangkan hu-nya itu adalah dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin. Dan kita ingat, kita telah belajar pada pertemuan yang lalu atau 2 pertemuan sebelumnya, jar dan majrur pasti memiliki muta'alliq. Maka muta'alliq dari anhu adalah fi'il radiya. Nah, aidon ini merupakan maf'ul mutlak i'rabnya. Kalau kita jumpai di setiap dalam kalimat kita jumpai ini ada kata aidon. Aidon artinya juga.
i'rabnya itu sebagai maf'ul mutlak, ya. Fungsinya untuk menegaskan. Demikian, ya. Dia menegaskan dari fiil yang dihapus, ya. Takdirnya apa? Ado. Ado sendiri kalau teman-teman melihat di kamus itu maknanya apa? Roja'a. Roja'a. Taib, langsung ada qala, ya. Qala bainama nahnu inda Rasulillah. Di riwayat lain, ya, ada kata julus sebagai khobar dari nahnu. Qala sendiri adalah fi'lun madin mabniun 'alal fathhi, ya. Fa'ilnya mana? Setiap fi'il itu pasti ada fa'il. Nah, fa'ilnya domir mustatir. Mustatirnya apa? Jawazan atau wujuban? Jawazan yang betul. Takdirnya apa? Huwa. Gitu ya. Huwanya kembali kepada sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Bainama ini adalah zorof zaman, ya. Zorof itu keterangan zaman waktu. Berarti bainama adalah keterangan waktu, ya. Tiga. Tatkala. Nah, nahnu ini adalah domir munfasil, ya. Salah satu domir dari 14 domir munfasil dari huwa sampai nahnu, maka kita ambil nahnunya. Dia mabni, ya. Mabni di atas apa? Domah. Harokat nunnya itu kan domah, nun terakhirnya. Maka dia mabni di atas domah. Fi mahali raf'in, iya pada tempat rofa karena dia sebagai apa? Sebagai mubtada nahnu di sini. Taib. Nah, julus. Nah, kalau ada kata julus, julus sebagai khobar marfu. Ya. Nah, karena tidak ada julusnya, maka inda Rasulillah. Itu yang menjadi khobarnya. Nah, inda, inda, inda di sini adalah zorof makan, keterangan tempat, ya, artinya di sisi, begitu. Rasulillah ini mudhaf mudhaf ilaih, ya. Mudhaf mudhaf ilaih. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini merupakan kalimat sisipan namanya. Bisa dijumpai materinya di dalam kitab Al-I'rab an Qawaid Al-I'rab, karya dari uh, Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala. Zata. Nah, zata. Zata yaumin. Nah, zata itu adalah zorof. Zorof mabni al-fathi. Dan dia sebagai mudhof. Jadi setiap zorof yang terletak di dalam kalimat, dia berkedudukan sebagai mudhof. Ya, mudhof itu adalah isim yang menyandarkan kepada isim yang lain, gitu. Ya, isim yang disandarkan kepada isim yang lain. Isim yang menerima sandaran mudhof disebut mudhofun ilaih. Baik. Ya. Yaumin ya tentu ini menjadi apa? Mudhofun ilaih. Lalu setelah itu ada kata id. Ya. Id di sini maknanya bukan ta'lil, tapi mufajaah atau fujaiyah. Tiba-tiba. Tola'a fi'il madi mabniun al-fathi. Ya. Tola'a alaina jarun wal majrur. Ya. Muta'aliknya itu ya tentu dengan fi'il sebelumnya. Tola'a muta'aliknya. Rajulun ini domah. Ya. Kalau domah berarti keadaannya apa? Marfu. Begitu. Kalau keadaannya marfu berarti ya dia berkedudukan sebagai fa'il, ya, berkedudukan sebagai fa'il karena sebelumnya ada fi'il. Fa'il sendiri adalah kedudukan yang penting di dalam kalimat. Oleh sebab itu, setiap isim-isim yang berkeadaan rofa atau marfu, ya, setiap isim-isim yang berkedudukan marfu di dalam kalimat, dia memiliki peran penting, ya, peran penting dari kedudukannya itu. Karena isim-isim yang marfu itu seperti fa'il, mubtada, khobar dan yang semisalnya itu merupakan umdah, ya, pokok dari kalimat. Yang selebihnya selain isim-isim yang berkedudukan marfu itu, ya dia hanya sebagai fadlah, pelengkap saja. Contoh maf'ul bi, maf'ul mutlak tadi, ya. Tapi bisa dijumpai itu materinya pada pembahasan ilmu nahwu. Baik.
Lalu dikatakan di sini syadidu bayad siap. Ya, kita udah pertegas kemarin. Syadidu bayad siap. Ya, ini merupakan apa? Naat. Naat buat siapa? Naat buat rojul. Gitu. Ya, sifat. Ya, sifat. Lalu syadidu sawadi syar sama. Ini naat yang kedua. Ya. La yura. Nah, la-nya ini nafiyatun. Yura ini fi'il mudhari. Ya. Lil majhul ya kan. Majhul ini kata kerja pasif. Maka dia tidak butuh kepada fa'il, melainkan dia butuhnya kepada naibul fa'il. Maka mana naibul fa'il dari yura? Jelas adalah atharu. Nah, atharu naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti dari fa'il. Gitu. Fa'il itu dikhususkan untuk kata kerja yang aktif. Kalau pasif, kalau kata kerja yang pasif, maka dia butuhnya naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Gitu. Apa i'rabnya? Gampang. Naibul fa'il marfu'un wa alamatu rafi'i ya domatun zahiratan. Dan atharu bukan hanya sebagai naibul fa'il lagi di sini, dia juga sebagai mudhof ya. Maka mudhof ilaihnya mana? As-safar ya. Setiap isim yang berharokat kasroh terletak setelah apa? Mudhof. Nah, jadi salah satu penyebab isim itu bisa kasroh atau keadaannya majrur ya. Pertama, dia didahului oleh huruf jar ya. Kalau tidak didahului oleh huruf jar, maka dia didahului oleh mudhof begitu. Baik. Itu dua penyebab isim itu bisa berkeadaan majrur. Nah, kita langsung lanjut. Wala ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi. Ya. Wawnya di sini adalah atof ya, huruf atof, huruf yang digunakan atau berfungsi untuk menyandarkan kata setelahnya kepada kata sebelumnya. Nah, ya. Wala ya'rifu, wala ya'rifu, ya'rif. Kita potong dari ya'rifnya dulu. Ya'rif ini adalah fi'il dari kata arafa ya'rifu. Nah, dari kata arafa ya'rifu. Nah, artinya apa? Mengerti. Bisa juga mengetahui. Kita ambil ya'rifunya. Berarti di sini ya'rifu adalah fi'il mudhari. Nah, karena apa? Karena dia diawali oleh apa? Salah satu dari huruf-huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu adalah huruf-huruf yang memiliki makna entah itu mutakalim, begitu ya, ghaib, begitu. Mengindikasikan fa'il. Nah, itu salah satu tanda dari fi'il mudhari. Kemudian doma harokat akhirnya, ya. Atau bisa kita katakan keadaan dari fi'il ya'rifu ini apa? Marfu. Karena domah ini kan salah satu tanda bagi i'rab rofa, isim yang berkeadaan berkedudukan marfu. Ya. Jadi i'rab lengkap dari ya'rif itu apa? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Ingat, setiap fi'il ada fa'ilnya. Berarti mana fa'il dari ya'rifu? Fa'ilnya domir mustatir. Ya, fa'ilnya domir mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi dia. Jawazan. Jawazan. Bukan wujuban, tapi jawazan. Jawazan itu mengarah kepada domir-domir orang ketiga. Maka di sini ya'rifu domirnya apa? Huwa. Gitu ya. Takdirnya huwa. Lalu hak yang di sini ya. Hak yang di sini yang nempel sama ya'rifu ini bukan fa'il dari ya'rifu ya. Melainkan dia sebagai maf'ulun bih. I'rabnya apa? Nah, bagaimana cara mengi'rab hak yang nempel pada kata ya'rifu? Nah, dia ini adalah domir domir muttasilun. Ya, nah, domir muttasilun. Mab, mabni. Nah, domir muttasil mabni. Semua domir itu mabni ya. Tidak ada domir yang mu'rab. Mu'rab itu adalah isim yang keadaan akhirnya bisa berubah. Sedangkan mabni ya itu adalah
isim kita sebut kata saja lah ya. Jadi bisa isim bisa fi'il, sama seperti mu'rab tadi. Ya, mu'rab itu bisa isim bisa fi'il. Isim kita sepakati dahulu, isim adalah kata benda, sedangkan fi'il adalah kata kerja. Jadi setiap isim atau fi'il yang keadaan akhirnya bisa berubah, bisa kita sebut dia sebagai apa? Kata yang mu'rab. Begitu. Lalu setiap isim atau fi'il yang keadaan akhirnya tidak bisa berubah, maka kita sematkan dia sebagai sebutan apa? Dengan sebutan apa? Mabni. Nah, domir ini kan isim, ya, tapi keadaan akhirnya tidak bisa berubah. Maka kita hukum dia sebagai isim yang mabni, gitu. Makanya di sini ketika i'rab dijelaskan mabni dia ya, haknya. Nah, mabninya itu ada keadaan-keadaannya. Nah, keadaan dia di atas apa ini? Dommah. Nah, ya, di atas dommah begitu. Mabninya di atas dommah. Nah, ya. Nah, karena dia mabni kan berarti i'rabnya adalah mahal. Ya, kita tidak memakai apa? Mansub, tapi langsung pakai mahal. Mahal itu artinya tempat. Nah, domir ha ini dia menduduki tempatnya si maf'ul bih. Maka kita i'rab lagi fi mahali nasbin, pada tempat nasab. Ya. Karena dia berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, lebih lengkapnya maf'ul bih apa? Yang muqaddam. Muqaddam itu didahulukan. Kenapa didahulukan? Iya. Jadi hukum asal dari maf'ul bih, objek itu kan berada di akhir. Setelah tersusunnya apa? Subjek predikat. Sama halnya di dalam bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat. Di mana letak objek? Nah, letak objek itu apa? Di akhir. Begitu. Nah, ini ketika objeknya itu domir, maka dia dikedepankan. Nah, bukan qaddam. Taib, minna. Minna. Minna ini jar majrur. Naknya itu domir mutasil mabni ala sukun. Fi mahalli jarin. Ahad, siapapun. Begitu ya. Dia fa'il marfu wa alamatu raf'iyah dhammatu zahiratu. Ya. Nah, dia fa'il. Wala ya'rifu minna ahadun taib. Nah, ya, jadi maksudnya di sini ahad dia sebagai fa'il dari ya'rif. Nah, hatta jalasa. Hatta. Hatta itu adalah harfu ghayah namanya. Harfu goyah. Goyah itu apa? Puncak tujuan. Begitu. Makanya dia diterjemahkan dengan kata sehingga. Nah, ini terjemahannya. Yang sering diterjemahkan oleh para mutarjim. Para penerjemah. Baik. Sehingga jalasa. Nah, jalasa ini fi'il. Ya. Ini fathah nih harokatnya. Berarti dia fi'il madi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum dalam kitab Jurumiyah itu. Ya. Maftun abadan. Jalasa. Fa'il, ada fa'il ya. Setiap fi'il itu punya fa'il. Baik, kita i'rab dulu. Jalasa adalah fi'lun madin mabni al fathi dan fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya huwa berarti apa? Jawazan ya. Jawazan takdiruhu huwa. Baik, kita lanjut. Di depannya ada kata ada kata ila. Nah, ada kata ila. Nah, ini dia. Ila ini kita tahu adalah huruf jar. Kita bisa dapati pertama kali ketika belajar kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha karya Syekh Dr. Fani Ambadi Abdul Rahim Hafizahullah taala. Beliau memasukkan ini ya, huruf jar pada pelajaran yang ketiga Ad-Darsus Salis. Nah, atau Ad-Darsul Rabi ya, sekitar itu tentang huruf jar. Beliau memasukkan 4 huruf jar di sana. Ya, ada fi, ya, ada ala. Nah, yang keduanya ada min, ada ila. Min dari ila ke. Nah, an-nabi ya majrur ya kan? Tanda majrur atau jarnya adalah kasroh. Ini karena pengetikan komputer ya, tanda kasrohnya jadi
di atas, ya. Karena dia digabung dengan tanda tasydid. Sallallahu alaihi wasallam sama seperti tadi ya. Ini jumlah apa? Jumlah sisipan, kalimat sisipan. Nah, fa asnada ini fiil, ya, fiilun madin mabniun alal fathi, menyandarkan. Failnya apa? Domir mustatir jawazan takdiru huwa rukbataihi, rukbataihi, rukbatai. Nah, kita ambil rukbatainya dulu, i-nya kita tinggal. Nah, ini asalnya teman-teman. Asalnya ini adalah isim musanna, ya. Rukbataini, asalnya ada nunnya karena dia bentuk apa? Isim musanna. Nah, dengkul, lutut, ya. Gitu. Isim musanna dalam keadaan nasab. Tapi kenapa nunnya hilang? Iya, setiap isim musanna, setiap isim musanna, isim yang bermakna ganda, begitu. Ketika dia diidofahkan, maksudnya menjadi mudof dia, maka nunnya dihilangkan, begitu. Jadi rukbata ini dia menjadi mudof. Mudof buat siapa? Mudof buat hi, ya, domir ha ini ya. Begitu. Jadi domir ha hi ini dia berada pada kedudukan jer sebagai mudofun ilaihnya rukbatai, maka nunnya hilang. Apakah isim musana saja yang nunnya hilang? Tidak. Nah, jamak muzakkar salim pun sama. Taib. Ya, rukbatai ini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bih, ya. Mansubun wa alamat nasbihi, dan tanda nasabnya bukan fathah, melainkan ya. Nah, huruf ya di sinilah menjadi tanda nasab si rukbatai. Kenapa dia li'annahu musanna, dan dia mudhof, ya. Domir ha yang nempel sama dia ini mudhofun ilaihnya. Gitu. Ila jar majrur, rukbataihi sama ya. Wa wado'a kafaihi, wado'a, ya, wado'a ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi, kan akhirnya fathah ya. Artinya apa? Meletakkan. Begitu. Ada fa'ilnya, ada domir mustatir jawazan takdiruhu wa lagi ya. Nah, gitu. Wado'a yado'u fil mudhari'. Masdarnya apa? Wad'un. Nah, begitu. Ya, di dalam kitab Durusulullah ditemui ada kata biwad'i ya. Nah, wad'i ini terambil dari kata wad'u, bentuk masdar dari wado'a. Begitu. Kafaihi, kaf ya. Kaf itu telapak tangan. Ya, jadi si orang ini yang datang kepada Nabi yang diceritakan tadi, rojulun syadidu bayadis siyab, seorang pemuda rupanya, dan datang dalam keadaan bajunya putih, yang sangat putih, syadid, dan syadid sawad di syar, syar itu rambut, sawat hitam, ya, rapih tertata, nah, sangat hitam begitu. La yuro alaihi asarus safar, asar ini bekas-bekas as-safar perjalanan, nggak nampak, tidak terlihat pada diri seorang tersebut bekas perjalanan. Ternyata pas para sahabat bertanya, ya, nah, siapa itu? Siapa itu? Nggak ada satupun orang, ahadun, bentuknya nakiroh. Siapapun orang di antara para sahabat yang duduk bersama Nabi, ya arifuhu, ya hu-nya ini maf'ul bih yang kembali kepada siapa? Si rojul ini. Nggak ada yang mengenal siapa si rojul tadi ya, laki-laki yang datang kepada Nabi. Itulah Jibril ya, yang menyerupai manusia untuk mengajarkan para sahabat agamanya. Nanti disampaikan oleh Nabi. Taib. Jadi si laki-laki yang datang kepada Nabi ini maksudnya adalah malaikat Jibril, meletakkan kedua tangannya di atas fakhizaihi, fakhiza itu kedua paha Nabi. Nah, gitu. Lalu dia pun bertanya. Nah, luar biasa. Masya Allah. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammadu, Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Taib, ini materi ya Muhammadu terdapat di dalam kitab Durusulullah. Gitu. Di pelajaran yang keempat atau kelima kurang lebih, kalau tidak salah.
Baik. Ya Muhammadu. Huruf ya di sini dia disebut dengan huruf nida. Huruf nida itu adalah suatu huruf yang digunakan untuk menyeru atau memanggil agar lebih sopan. Makanya para penerjemah sering menerjemahkannya dengan kata apa? Wahai. Begitu. Nah, setiap isim yang terletak setelah huruf nida, ini kan isim apa yang terletak setelah ya? Muhammad. Nah, tidak ditanwin. Gitu. Nah, ini memiliki aturan-aturan lagi ya, selain apa yang telah saya sampaikan tadi. Gitu. Tapi ringkasnya demikian. Isim yang terletak setelah ya dia tidak ditanwin. Contoh ya Muhammad, ya Muhammadu. Wahai Muhammad. Kemudian malaikat Jibril yang menyerupai wujud manusia tadi bertanya kepada Nabi dengan mengatakan akhbirni, akhbirni. Akhbir itu adalah fiil amr mabni ala sukun ya, dan nunnya itu nun wiqayah. Karena setelahnya itu dia akan bersambung dengan ya mutakallim. Ya, agar fiil itu tidak menerima harokat kasroh, dimunculkanlah nun wiqayah ini ya, nun wiqayah ini berfungsi menyelamatkan si fiil agar tidak dikasroh. Karena fiil itu nggak bisa dikasroh. Fiil itu tidak bisa berkeadaan majrur. Ya, keadaan majrur ini hanya khusus untuk isim. Gitu. Baik. Akhbirni. Kabarkanlah kepadaku, beritahukan kepadaku. An ini kemarin kita udah pelajari dia huruf jar. Ya, maka di sini terjemahnya bukan dari melainkan apa? Tentang. Beritahu kepadaku tentang Islam. Ma huwal Islam? Kurang lebih begitu. Apa itu Islam? Lalu Nabi menjawab. Fa-nya, fa-nya di sini ya, ini adalah huruf atof. Begitu. Qala fi'lun madin mabniun 'alal fathi, ya kan? Fa'ilnya mana nih? Rasulu fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatur rafi'i ya adhamatu zahiratu 'ala akhiri wa huwa mudhaf. Rasul juga sebagai mudhaf ilaih mana? Ismul jalalah Allah. Taib. Apa isi dari jawaban Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni 'anil Islam? Al-Islamu, kata Nabi, ini pengertian dari sisi apa? Pengamalan. Nah, belum dari sisi bahasa. Baik. Belum dari sisi yang dimaksud oleh para ulama, konsekuensi dari Islam itu sendiri. Ya. Nah, walaupun yang diberikan oleh Nabi ini merupakan konsekuensi juga. Baik, tapi berupa ya sifat-sifat amaliyah yang memang harus diimplementasikan, diterapkan di dalam kehidupan kita. Enggak bisa enggak. Begitu. Dan setiap tingkatannya ini mengandung prioritas yang paling penting dan terpenting. Ya, maka di sini Nabi mengucapkan pertama kali Islam itu adalah antasyhada, engkau bersaksi. Ya. Alla ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah, tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah. Itulah makna kalimat tauhid yang sahih. La ma'budu bihaqqin illallah. Ma'budnya di situ diikat dengan kata hak, ya, bihaqqin. Gak ada sesembahan tuh yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sesembahan selain Allah tuh banyak, ada patung, pohon, ya. Tapi yang benar-benar yang berhak untuk disembah itu hanya Allah semata. Itulah tafsir kalimat tauhid yang benar. Ya. Baik. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Rasul artinya utusan. Gitu. Baik. Ya. Nah, kita ini menarik bahasan antasyhada alla ilaha illallah. Ya. An-nya di sini, baik. An-nya di sini dia adalah masdariyah ya. An masdariyah. Nah, an masdariyah. Yang menasabkan fi'il mudhari', tansibul fi'lal mudhari'ah. Nah, tashhada ini kan asalnya apa? Tashhadu. Ya, tapi dalnya bukan domah melainkan menjadi fathah. Karena diawali an, maka an ini disebut juga dengan apa? Huruf nasab. Ya, huruf nasab. Amil gitu ya.
Tasyhada ini fi'lun mudhari'un mansubun bi an wal fa'ilu mustatir jawazan. Nah, domirnya ini jawazan, afwan. Domirnya ini wujuban, mustatir wujuban. Kalau jawazan kan untuk yang goib, yang orangnya nggak hadir, ya, orang ketiga. Kalau wujuban nih ada orangnya lawan bicara, apa? Domirnya apa? Anta, begitu. Wal fi'lu, ya. Nah, baik kita lanjut. Alla ilaha illallah gitu. Nah, ini an-nya. Baik, Allah ini dia an plus la begitu. An plus la. Allah ini an plus la. An-nya di sini dia sebagai masdar juga. An-nya di sini dia sebagai masdariyah, ya. Dan la-nya di sini dia sebagai nafiyatun lil jins. Jadi la ini banyak, ya. Teman-teman semua, para asatidzah sekalian, la itu banyak. Bagi yang telah mengetahui ini sebagai bahan murojaah kita semua, bagi yang belum, ya alhamdulillah berarti menjadi faidah untuk kita semua. La yang ada pada kalimat ini yang tergabung dengan an, makanya disebut menjadi apa? Allah, la-nya ditasydid. La-nya itu adalah la nafiyah lil jins, yang menafikan seluruh sesembahan, ilah. Begitu. Ilahnya berarti apa? Ilah di situ ya sebagai isimnya. Nah, ya, isim la. Nah, ini menjadi isim la ilaha yang apa? Yang mabni ilaha tuh, mabni. Nah, mabninya di atas apa? Alal fathih, ya, fi mahalin nasbin. Nah, baik. Illa, nah, illa itu merupakan adatul hasri. Adatul hasri atau bisa kita katakan adatul istisna. Kalau dalam perspektif ilmu balaghah, ya, illa ini adalah adatul hasr. Adatul hasr. Ya, yaitu perangkat yang digunakan, difungsikan untuk membatasi, mengecualikan. Dalam ilmu nahwu disebut dengan perangkat istisna. Gitu. Dan di sini dia berfungsi menetapkan. Menetapkan apa? Yang setelahnya. Ya, sebelumnya dinafikan, yang setelahnya ditetapkan. Oleh sebab itu kalimat tauhid la ilaha illallah ini mengandung dua hal, yaitu nafi wal isbat. Ya, seseorang itu tidaklah dikatakan bertauhid sampai dia itu harus apa? Harus menafikan dulu sembahan selain Allah yang batil itu. Begitu. Itu sungguh dalam kalau kita memaknai setiap ahkam, ya, hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran wa sunnah dalilnya, kita bisa maknai terlebih dahulu dari sisi perspektif lugah. Itulah mengapa para ulama mengatakan, ya, pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab yang dimaksud bukanlah percakapan semata, bukanlah istimak kita bisa mendengar kalam syekh, tapi kita bisa memahami kalam yang telah tertulis, yang telah sabit, telah tetap sampai kepada kita, yaitu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu huruf dan maknanya kita imani sebagai kalamullah, dan juga perkataan Rasul. Nah, itu semuanya sudah tertulis. Nah, kita pahami itu semua dengan ilmu nahwu. Maka yang dimaksud dengan pelajarilah bahasa Arab itu maksudnya pelajari ilmu nahwu dan satu lagi sharaf. Naik atas ke tingkatnya balaghah. Nah, ilmu balaghah ilmu yang bisa digunakan untuk menyingkap makna-makna tersembunyi di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa anna Muhammadan, anna ini dia huruf penasab, Muhammadan isimnya, makanya mansub, ya, mansub disebutannya. Fathah tandanya kan.
Anna juga bisa kita sebut dia harfu nasikh. Begitu, harfu nasikh. Huruf yang iya, huruf yang merusak, mengganggu hubungan mubtada khobar. Jadi sebetulnya kalau misalkan anna ini nggak ada ya dalam kalimat ini, maka Muhammadan berubah harokatnya menjadi Muhammadun, menjadi mubtada. Begitu, Rasulullah, Rasulnya sebagai khobar. Tapi ketika anna masuk hubungan mubtada khobar, berubah sudah hukumnya. Ya, tidak lagi serasi, tidak lagi sama. Yang tadinya mubtada itu kan rofa, ya Muhammad ini, kata Muhammad yang saya maksudkan ini, dia tidak lagi menjadi mubtada untuk Rasul, tapi dia menjadi isimnya apa? Menjadi isimnya inna, begitu. Dan dia tidak lagi marfu, melainkan mansub. Tapi khobarnya tetap marfu. Dan khobarnya ini bukan menjadi khobar Muhammad, tapi khobarnya anna, khobarnya anna. Nah, ya. Khabar anna marfu'un wa alamatu raf'ihi adamatu zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaihnya ini ismul jalalah Allah. Ya. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Taib tukima ya. Ini fi'il ya. Fathah ini karena dia ada wawunya ini kan huruf ataf. Tukima ini ma'tuf ya. Ma'tuf pada fi'il yang pertama yaitu tasyhada. Lanjut tu'tiya ini juga fi'il, ma'tuf juga ke tasyhada. Tasuma apalagi ini fi'il ya, berpuasa, soma yasumu, yasuma tasuma karena ada ta berarti domirnya anta ya. Gitu. Nah, ini juga atofnya ke tasyhad. Ramadana menjadi maf'ul bih ya, tahujja ini menjadi fi'il mudhari ya kan, mansub dia tandanya fathah. Ya dia karena ma'tuf. Ya, sandar ya, bersandar kepada apa? Tasyhad. Gitu. Tu'tiya, menunaikan gitu ya, fi'lun mudhari'un marfu'un bi. Nah, ini bidom matin muqaddaratin ma'na amin zuhuriya as-siqal begitu, tu'ti. Nah, tapi karena dia ini dia bukan dengan domah ya, tidak dengan domah melainkan dengan fathah zahirah gitu. Bi fathatin zahiratin. Ya, mansubun. Mansubun ya, mansubun bi fathatin zahiratin. Dan fa'il dari apa namanya? Tu'tiya di sini kan tu'tiya juga ma'tuf ke tasyhada. Ya, tu'tiya. Dia mansubun bi fathatin zahiratin. Az-zakah. Ya, az-zakah maf'ulun bih. Tahujjal bait. Ya. Baita di sini maf'ul bih dari apa? Tahujjah. Maf'ul bih mansubun wa alamatu dasbihi al-fathatu zahirah. Ini stata'ta. Ini stata'ta. Ada kata in. Ini asalnya in begitu. Sukun. Kenapa di kasroh? Iya. Kaidahnya apa? Litiqai sakinain. Ya, litiqai sakinain. Karena bertemunya dua sukun boleh. Huruf yang sukun pertama diharokati kasroh. Ini sebagaimana yang kami dapati pada kitab Tuhfatul Sabiyah, syarah dari matan Jurumiyah. Nah, in itu apa? In di sini dia sebagai huruf ya. Huruf apa tepatnya? Huruf syart. Ya, huruf syart. Nah, huruf syart. Dan jazim dia. Jazim itu yang menjazmkan. Gitu. Makanya istata'ata gitu. Nah, menjazmkan. Tapi karena ini fi'il madi ya, istata'ata fi'il madi. Dia bisa masuk juga ke fi'il madi. Nah, istata'ata. Istata'a yastati'u. Begitu. Sanggup, mampu. In itu artinya jika. Jika kamu mampu begitu melaksanakannya. Ya.
Ya fi'lun madin. Istata'ta ini fi'lun madin mabniun ala sukun, nih sukun nih ya. Kenapa? Karena bersambung dengan ta. Ta ini disebut dengan domir mutaharrik ya, domir yang berharokat, domir-domir yang berkedudukan sebagai fa'il ketika bersambung dengan fi'il tentunya. Di dalam kalimat dia berkedudukan sebagai fa'il. Ta sebutannya i'rabnya ini yang ta ini ya, dia sebagai apa? Domir mutasil mabni alal fathi fi mahali raf'in. Karena dia mabni maka kita i'rabnya pakai mahal fi mahali raf'in. Fa'ilun ya. Dan jumlah, nah jumlah istata'ta ini ya, dia pada tempat jazm fi'il syarat. Nah, pada tempat jazm. Karena kan fi'il madi ini mabni. Begitu, fi'il madi mabni. Maka i'rabnya mahal. Biar kata in bisa masuk kepada fi'il madi ini tadi. Taib ya. Istata'a ilaihi sabila. Nah, sabila ya, sabila itu dia sebagai apa? Maf'ulun bih. Nah, ya. Sabila di sini dia sebagai maf'ulun bi begitu. Mansubun ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu ya zahiratu. Sebagai apa di sini? Nah, dia sabila di sini dia sebagai apa? Jawabus syarti namanya. Jawabu syarti ya. Jawabu syarti yang apa namanya? Mahdzuf. Mahdzuf ya. Dalla yang menunjukkan ala ma qablahu ya. Ai ini stata'ta ya. Fahujju begitu ya. Jadi jawab syaratnya itu dihapus ya. Apa takdirnya? Ini dia. Afwan. Fahujju gitu. Nah, fil amr. Maka hajilah ya, tempuhlah ya. Sabila jalan tersebut, jalan untuk berhaji. Kan ini statok tak kalau mampu. Gitu. Kalau mampu ya berhaji. Maksudnya ini sabila tadi. Tamam ya. Sodakta. Nah, dia berkata pemuda tadi ini yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril tatkala mendapatkan jawaban dari Nabi antasyhada sampai tahujja ya. Tahujjal bait ya. Istata'ta ilaihi sabila. Beliau mengatakan malaikat Jibril sodakta. Sodakta fi'lun madin. Sodakta ini fi'lun madin mabniun. Ala apa? Ala sukun nih, huruf qafnya ini disebut dengan lam fi'il. Sukun. Kenapa bersambung dengan ta? Ta tadi domir mutaharik litisalihi bita'il fa'il ya, karena bersambungnya dia si fi'il sodak ini dengan ta ini, ta sebagai fa'il ya. Ta'nya domir mutasil mabniun ya. Mutasil mabniun alal fathi fi mahali raf'in fa'ilu ya. Dan dia jumlah fi'liyah sodakta ya. Nah, dia disebut dengan kalimat, namanya kalimat ma u ya lul qaul ya, makulul qaul. Nah, ini dia disebut dengan
kalimat ya pada tempat nasab sebagai maf'ulul qaul. Maf'ulul qaul ini adalah kalimat yang terletak setelah qala. Gitu. Atau bisa juga isim yang terletak setelah qala. Maksudnya kalau memang bentuknya isim, tapi sodakta ini kan bukan isim. Dia adalah kalimat gitu. Kalimat apa? Fi'liyah. Maka posisinya ini dia menempati maf'ul qaul. Maf'ul qaul ini adalah suatu perkataan yang terletak setelah lafal qala. Tamam. Ya, fa'ajibna lahu. Fa'ajibna, fa'nya ini huruf ataf ya. Ajib ya fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bina'il fa'ilin. Gitu ya. Lahunya jama yas'aluhu, dia yang bertanya ya. Maksud fa'ajibna lahu ini kami para sahabat. Para sahabat terheran-heran. Ini orang kok tanya sama Nabi, Nabi kasih jawaban, kok dia membenarkan jawaban Nabi kayak orang ngetes begitu. Kayak para sahabat yas'aluhu mengatakan, ini orang bertanya kok wa yusaddiquhu, dan dia membenarkan jawaban Nabi. Baik, inilah pertanyaan pertama malaikat Jibril kepada Nabi. Padahal tujuannya itu untuk mengajarkan para sahabat. Jadi wasilahnya ya dengan adanya pertanyaan dari malaikat Jibril kepada Nabi. Makanya Nabi mengatakan nanti di akhir hadis ini itu Jibril ya yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian, yaitu agama Islam yang lurus ini. Baik, mungkin itu saja pagi hari ini. Insya Allah kita akan bahas fawaid faedah dari rukun Islam. Berarti hari ini kita telah mengi'rab hadis terkait rukun Islam. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa ala husni ihtimamikum. Wa barakallahu fi ulumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.